Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Pernikahan. Bagi sebagian orang, pernikahan terasa seperti surga di bumi, dan bagi yang lain, pernikahan rasanya seperti mencicipi neraka. Hai, saya Mario Nugraha dan Anda sedang mendengarkan radio World's Last Chance. Sepanjang waktu telah ada berbagai bentuk pernikahan. Pada zaman dahulu, beberapa budaya mempraktekkan poliandri, atau satu istri dengan banyak suami. Dalam budaya patriarki, dalam kepemimpinan bapak-bapak leluhur, dan bahkan beberapa budaya modern saat ini, terdapat poligami, atau satu suami dengan banyak istri. Sejak tahun 2001, ketika Belanda menjadi yang pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis, semakin banyak negara yang sekarang sudah mengikuti. Bagaimanapun pernikahan didefinisikan, pernikahan selalu mencakup gagasan tentang persatuan yang menjanjikan kewajiban bersama. Biasanya, ini termasuk kewajiban hukum juga. Pernikahan sudah ada sejak lama, tetapi yang sering membingungkan orang percaya adalah pernikahan di dalam kerajaan Yahwa. Apakah kita nanti akan menikah di dalam kerajaan Yahwa? Apa yang terjadi pada pasangan yang sudah menikah, yang sama-sama diselamatkan, jika seandainya tidak ada pernikahan di sana? Dan jika memang demikian, dari mana ide bahwa tidak akan ada pernikahan di dalam kerajaan Yahwa? Donny Alexander akan membahas tentang pernikahan dalam kerajaan Yahwa hari ini, dan dia akan melihat sebuah ayat yang telah menyebabkan banyak kebingungan dalam topik ini. Para pendengar, nanti dalam segmen Kotak Surat Harian kita, Donny akan membagikan beberapa ide yang dapat Anda gunakan untuk membagikan kepada orang lain alasan mengapa kita tidak perlu menjadi anggota dari salah satu denominasi tertentu untuk dapat diselamatkan. Dan kemudian, tentu saja akan ada janji lain yang akan dibagikan di segmen janji harian kita yang tidak boleh Anda lewatkan. Jadi, itulah susunan acara kita pada hari ini. Donny, akankah ada pernikahan di dalam kerajaan Yahwa yang didirikan di bumi yang baru nanti? Saya percaya demikian. Iya. Dan kita akan melihat mengapa hal ini masuk akal dari bukti-bukti Alkitab. Karena sudah menjadi asumsi yang cukup umum bahwa setelah Yahusua datang kembali, hubungan pernikahan tidak akan ada lagi. Dan asumsi ini lahir dari penafsiran salah satu pernyataan Yahusua sendiri, ya kan? Ya, begitulah cara kita menafsirkan pernyataannya. Namun saya rasa kita tidak menafsirkan apa yang dia katakan dengan benar. Pertama-tama, kita perlu mempertimbangkan konteks saat pernyataannya dibuat. Konteks selalu sangat penting. Nah, pernyataan yang menjadi dasar orang memperkirakan bahwa tidak akan ada pernikahan di dalam kekekalan ini berasal dari sebuah percakapan yang dicatat hampir sama dalam kitab-kitab Injil. Kita akan melihatnya dalam Injil Markus, karena Injil Markus diyakini sebagai Injil yang paling awal ditulis. Nah, Mario, tolong buka kitab Markus pasal 12. Oke. Kitab Markus pasal 12 dibuka dengan pernyataan, lalu Yahusua mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Hal ini berlanjut sampai ayat 11. Lalu apa yang dikatakan dalam ayat 12? Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yahusua, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pun pergi dan membiarkan dia. Jadi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, para pemimpin Yahudi marah atas apa yang dikatakan Yahusua. Mereka ingin membalas dendam kepadanya, dan cara terbaik yang mereka pikirkan adalah dengan menjelekkan dia di depan orang banyak. Kita lanjutkan lagi kisahnya di ayat 13. Apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian mereka menyuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yahusua untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajarkan jalan Yahwa dengan segala kebenaran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami membayarnya atau tidak?" Tetapi Yahusua mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka pun membawanya. Maka dia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar."
Lalu kata Yahosua kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Yahwa apa yang wajib kamu berikan kepada Yahwa. Dan mereka pun takjub kepadanya. Dan mereka takjub kepadanya. Perhatikan, orang-orang Farisi telah mencoba membuat sebuah jebakan. Jika dia mengatakan bahwa Anda tidak boleh membayar pajak, mereka akan mengadukannya kepada pemerintah Romawi sebagai pengacau. Tetapi jika dia mengatakan bahwa Anda harus membayar pajak, mereka akan mengadukannya kepada orang banyak yang sudah kesal karena harus membayar pajak kepada pemerintah Romawi. Itu adalah sebuah jebakan dan dia tahu itu. Anda harus menyukai bagaimana Yahosua selalu berhasil menghindari jebakan yang mereka pasang dengan hati-hati. Mereka terus mencoba menjebaknya dan mereka tidak pernah berhasil. Dia terlalu pintar untuk mereka, Doni. Ya, itu benar. Oke, ini adalah konteks di mana dia membuat pernyataan yang coba digunakan oleh beberapa orang untuk membuktikan bahwa tidak akan ada pernikahan di kerajaan yang akan datang. Tetapi bukan itu yang dia katakan. Dan Anda akan melihatnya ketika Anda melihat konteks di mana pernyataannya ini dibuat. Silakan lanjutkan membaca dari ayat 18. Kitab Markus pasal 12 ayat 18. Kemudian datanglah kepada Yahosua beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yahosua kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Yahwa. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Yahwa kepadanya? Akulah Allah, atau Theos Abraham, Theos Ishak, dan Theos Yakub. Dia bukanlah Allah atau Theos orang mati, melainkan Theos orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Jadi orang-orang Farisi sudah mundur dari medan pertempuran. Mereka tidak dapat menjebak Yahosua dengan pertanyaan mereka tentang legalitas membayar pajak kepada Kaisar. Jadi mereka keluar dari sana, dan sekarang orang-orang Saduki mencobanya. Ya, menarik bagi saya untuk melihat bahwa Sang Juru Selamat tidak pernah mengecam orang-orang Saduki seperti yang dia lakukan terhadap orang-orang Farisi, Doni. Anda hampir merasa bahwa orang-orang Saduki lebih tulus mungkin. Dia tentu saja tidak pernah menuduh mereka sebagai orang-orang munafik seperti yang dilakukannya terhadap orang-orang Farisi. Saya juga menyadari hal itu. Bahkan menurut saya, ini adalah pernyataan terkeras yang pernah disampaikan kepada mereka. Di sini, ketika dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka benar-benar sesat. Sekarang, karena kita sedang melihat konteksnya, saya ingin Anda memperhatikan bahwa pertanyaan ini sebenarnya bukan tentang pernikahan di dalam kerajaan Yahwa. Bukan? Bukan. Disitulah kebanyakan orang salah paham. Ayat ini tidak berbicara tentang pernikahan setelah kebangkitan. Sebaliknya, ayat ini berbicara tentang kebangkitan itu sendiri. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 18 sekali lagi. Baca ayat itu sekali lagi. Kemudian datanglah kepada Yahosua beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Orang-orang Saduki tidak percaya pada kebangkitan dari kematian. Di ayat itu tertulis demikian. Orang-orang Farisi gagal membuat Yahosua terlihat seperti orang bodoh. Jadi orang-orang Saduki akan mencobanya, dan poin doktrin yang mereka temukan untuk membuatnya terlihat bodoh dalam pandangan orang-orang Saduki adalah memperdebatkan apakah ada kebangkitan atau tidak. Itulah sebabnya, dalam jawaban Yahosua, dia berfokus memberi kepada pikiran mereka pencerahan lembut mengenai bukti-bukti Alkitabiah tentang kebangkitan dari kematian. Itulah sebabnya dia mengarahkan orang-orang yang bertanya itu kembali kepada percakapan Musa dalam kisah semak yang terbakar, di mana Yahwa mengatakan kepadanya, ayat 26 dan ayat 27, Akulah Allah, atau Theos Abraham, Theos Ishak, dan Theos Yakub. Dia bukan Theos orang mati, tetapi Theos orang hidup. Dia mengatakan kepada mereka bahwa seluruh landasan pemikiran dari pertanyaan mereka tidak benar karena pertanyaan itu muncul dari asumsi bahwa tidak ada kebangkitan dari kematian. Tetapi Yahosua menunjukkan kepada mereka secara logis bahwa kebangkitan itu ada. Oke, tapi bagaimana dengan ayat 25, Doni? Maksud saya, dia mengatakan, katanya, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Lihat,
Di sini terlihat jelas bahwa saat dia mengatakan bahwa mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, saat itu dia tidak lagi berbicara tentang kebangkitan, Doni. Sebenarnya benar, tapi kita belum mengenalinya karena ini adalah sebuah frasa khusus yang tidak memiliki terjemahan harfiah. Arti dari frasa ini merupakan salah satu makna yang hilang dalam penerjemahan. Jadi, arti sebenarnya apa? Bisa kita katakan artinya adalah hidup seperti biasa. Bagaimana bisa? Saya tidak bisa melihat itu di sini, Doni. Baiklah, mari kita buka kitab Lukas. Catatan berbagai kitab Injil tentang percakapan antara Kristus dan orang-orang Saduki ini sangat mirip. Tetapi mari kita lihat dalam kitab Lukas pasal 20. Dan kemudian kita akan membuka juga kitab Lukas pasal 17. Selain dari catatan tentang pertukaran ini adalah satu-satunya tempat lain di dalam Injil di mana frasa tidak kawin dan tidak dikawinkan muncul. Oke, kitab Lukas pasal 20. Oh iya, dan tolong bacakan ayat 27 sampai ayat 40. Anda akan melihat bahwa semua elemen yang sama seperti dalam catatan Markus masih ada di sana. Begitu juga dengan frasa ini. Silakan Mario. Maka datanglah kepada Yahusua beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi dia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama, kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yahusua kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Yahwa, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Yahwa disebut Allah atau Theos Abraham, Theos Ishak, dan Theos Yakub. Dia bukan Theos orang mati, melainkan Theos orang hidup, sebab di hadapan dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yahusua. Perhatikan di sini bahwa beberapa ahli Taurat benar-benar terkesan dengan jawabannya dan mereka menganggap bahwa hal itu berkaitan dengan apakah akan ada kebangkitan atau tidak. Yahusua mengatakan akan ada, dan bukannya apakah akan ada pernikahan setelah kebangkitan. Yahusua menggunakan frasa tidak kawin dan tidak dikawinkan sebagai cara untuk berbicara tentang kehidupan sehari-hari Anda yang biasa, urusan normal seperti biasa. Dan kita dapat mengetahui maksudnya dengan membaca kitab Lukas pasal 17. Lihat, itu bukanlah ungkapan yang umum digunakan pada masa itu. Ini adalah satu-satunya tempat lain di dalam Injil selain percakapan dengan orang-orang Saduki di mana frasa ini muncul. Nah, Mario, tolong buka kitab Lukas pasal 17 dan bacalah ayat 26 sampai ayat 30. Oke, di sini dikatakan, "Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya." Apa yang Yahusua bicarakan di sini, apa yang dia coba gambarkan adalah berhentinya kehidupan seperti biasa. Seperti halnya pada zaman Nuh. Ketika kehidupan berjalan seperti biasa, tiba-tiba air bah datang. Seperti itulah yang akan terjadi pada hari-hari ketika anak manusia datang kembali. Seperti halnya pada zaman Lot, ketika orang-orang makan dan minum, membeli dan menjual dan lain-lain. Kehidupan berjalan seperti biasa. Sampai api datang dari langit dan menghancurkan semuanya secara tiba-tiba. Dia berbicara tentang kehidupan yang kita kenal, dan salah satu frasa yang menunjukkan kehidupan yang kita kenal adalah kawin dan dikawinkan. Lihatlah kembali ayat 27. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Sepengetahuan saya, tidak ada seorang pun yang pernah mencoba untuk mengatakan bahwa setelah Yahusua datang kembali, tidak akan ada lagi yang makan dan minum, hanya karena makan dan minum merupakan bagian dari kehidupan yang kita kenal sekarang. Tidak. Bahkan pada perjamuan terakhir, Yahusua berkata bahwa dia tidak akan minum cawan itu lagi
sampai dia dapat meminumnya bersama kita di dalam kerajaan Bapanya. Ya, benar. Contoh yang bagus. Jadi, hanya karena sebuah frasa digunakan untuk menunjukkan kehidupan seperti yang kita kenal, bukan berarti kita harus memahaminya secara harfiah. Namun itulah yang dilakukan orang dengan frasa kawin dan dikawinkan. Meskipun satu-satunya tempat frasa ini muncul di dalam Injil adalah tempat-tempat yang dalam konteksnya sama sekali tidak membicarakan pernikahan. Oke, jadi jika kita menerima bahwa frasa kawin dan dikawinkan adalah cara lain untuk mengatakan hidup secara normal, maka bisakah kita membaliknya dan mengatakan bahwa kawin dan dikawinkan adalah sebuah elemen yang diharapkan dalam kehidupan yang normal? Dan gangguan terhadap hal tersebut adalah sesuatu yang tidak normal? Tentu saja, tidak ada dalam percakapan Kristus dengan orang-orang Saduki yang mengindikasikan bahwa mereka berbicara tentang pernikahan setelah kerajaan didirikan. Atau bagi mereka yang percaya bahwa mereka akan masuk surga setelah kedatangannya kembali. Tidak ada satupun yang mengindikasikan bahwa tidak ada pernikahan setelah kedatangannya kembali. Bukan itu yang dibicarakan oleh Yahusua dan orang-orang Saduki. Dan tidak ada seorang pun pada saat itu yang berpikir sebaliknya. Jadi, mengambil satu frasa di luar konteks dan bersikeras bahwa ini berarti tidak akan ada lagi pernikahan setelah Sang Juru Selamat datang kembali, berarti melewatkan inti dari perikop ini. Bukankah itu selalu terjadi ketika kita mengambil sesuatu di luar konteks, Doni? Ya, sepertinya begitu. Setan tidak keberatan jika kita mempelajari Alkitab kita selama kita tidak meluangkan waktu dan pikiran kita untuk mempertimbangkan dengan cermat konteks dari suatu ayat. Setan tahu bahwa dia dapat membuat kita jatuh jika kita mengabaikan konteks dari suatu ayat. Jadi, selalu penting untuk menerima Alkitab apa adanya dan meminta Roh Kudus untuk menuntun kita dalam belajar. Baiklah, para pendengar, kami akan segera kembali dan kemudian kita akan membicarakan hal ini lagi. Jangan kemana-mana. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Karantina atau lockdown akibat COVID-19 telah mengubah dunia selamanya. Banyak orang yang teringat pada pandemi flu Spanyol yang terjadi 100 tahun sebelumnya, yang menewaskan sekitar 25 hingga 50 juta orang di seluruh dunia. Namun, apa yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya adalah lockdown atau karantina wilayah, serta jam malam yang membuat orang-orang tetap berada di rumah sepanjang waktu. Masa lockdown adalah masa-masa sulit bagi sebagian besar dunia. Di negara-negara di mana transportasi umum ditutup, banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki cara untuk bekerja dan akhirnya menjadi sangat kekurangan. Gereja tidak luput dari bencana ini. Gereja-gereja telah lama mengajarkan kepada jemaatnya bahwa gereja adalah tempat yang aman untuk berlindung. Tetapi pada masa krisis internasional, banyak gereja yang menutup pintunya. Gereja-gereja diam dan menyendiri pada saat pertolongan dan kepemimpinan yang saleh sangat dibutuhkan. Walaupun beberapa gereja akhirnya melanjutkan pelayanan, tapi tidak semua gereja melakukannya. Banyak orang percaya menjadi kecewa. Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran di gereja setelah lockdown sudah jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Tapi ini bukan hal yang buruk. Ingatlah bahwa Yahwa selalu memegang kendali dan dia memiliki rencana bagi orang-orang percaya. Dan rencana itu bukanlah supaya orang-orang kembali bergabung dengan persekutuan atau gereja lain. Orang-orang percaya saat ini dipanggil untuk meninggalkan denominasi-denominasi yang terorganisir, yang semuanya terus berpegang teguh dan terus-menerus mengajarkan kesalahan. Anda tidak membutuhkan manusia untuk menafsirkan Alkitab untuk Anda atau memberitahu Anda apa yang harus Anda percayai. Biarlah hanya Yahwa saja yang menjadi guru Anda. Pelajari rencana Yahwa bagi generasi terakhir dari orang-orang percaya ini. Carilah program radio yang telah dirilis sebelumnya yang berjudul Pasca COVID, Gereja di Abad 21. Anda dapat mendengarkannya di situs web kami atau di channel YouTube kami. Sekali lagi, episode itu berjudul Pasca COVID, Gereja di Abad 21. Pelajarilah rencana kasih karunia Yahwa bagi orang-orang percaya di dunia pasca pandemi ini. Doni dan para pendengar, saya sangat menghargai diskusi hari ini. Seperti yang Anda ketahui, saya dan istri saya memiliki beberapa anak. Di budaya barat, mereka menyebutnya tikus-tikus kecil yang lucu. Bocah penghapus pajak. Serpihan balok tua. Penggigit pergelangan kaki. Untungnya mereka sudah melewati tahap perkembangan tersebut. Tapi ya, begitulah. Ini adalah topik yang benar-benar mengganggu banyak anak muda. Saya ingat ketika saya dan istri saya baru saja menikah, mungkin sekitar 3 atau 4 bulan saat itu,
kami mengundang beberapa teman untuk makan malam, dan di antara pasangan yang diundang, ada satu pasangan yang sudah sangat tua. Hati-hati mengatakan tua, Mario. Oh, maksud saya, bahkan bagi Anda pun, mereka sudah tua. Nah, mereka berusia 80-an akhir dan awal 90-an. Sang suami sebenarnya adalah seorang pendeta di gereja yang dihadiri mertua saya saat istri saya masih kecil. Bahkan, itu adalah gereja terakhir mereka sebelum mereka pensiun. Mereka menyukai komunitasnya sehingga mereka tetap tinggal di sana selama beberapa tahun setelahnya. Nah, pada waktu itu, kami adalah pengantin baru. Kami sedang menata kehidupan bersama dan istri saya bertanya kepada pensiunan pendeta ini, apakah menurut pendapatnya kami masih bisa memiliki anak di surga? Nah, itulah yang kami yakini pada saat itu. Bahwa setelah Yahusua datang kembali, kami semua akan masuk surga. Tentu saja sekarang, dengan mempelajari Alkitab lebih teliti, kita tahu bahwa ketika Yahusua datang kembali, dia akan mendirikan kerajaan Yahwa yang kekal di bumi ini. Namun, intinya pertanyaannya masih tetap ada. Apakah kita akan dapat memiliki anak di dalam kekekalan? Adalah wajar untuk melihat bahwa terdapat perbedaan di sini. Ada beberapa orang yang percaya bahwa tidak akan ada pernikahan di surga. Tetapi mereka percaya bahwa akan ada pernikahan di bumi yang baru. Sementara yang lain percaya bahwa tidak akan ada pernikahan sama sekali setelah Yahusua datang kembali. Oke, jadi apa yang dipercaya oleh pendeta tua ini, Mario? Nah, dengan otoritas dan keyakinan yang besar, dia menyatakan bahwa tidak akan ada pernikahan baik di surga maupun di bumi yang baru. Tidak ada seorang pun yang akan memiliki anak. Sebaliknya, kita semua akan hidup sebagai saudara dan saudari. Istrinya duduk di sana dengan senyum manis di wajahnya dan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Dan apa yang dilakukan istri Anda? Dia tidak banyak bicara. Dia hanya mengangkat alisnya dan berkata, menarik. Dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lalu... Saya mau jujur, saya tahu istri Anda. Saya tidak bisa membayangkan dia melepaskan topik seperti itu hanya dengan kata menarik. Ya, dia menghormati pria ini dan istrinya, dan dia tidak ingin bersikap kasar, Doni. Tapi ya, saya baru tahu setelahnya saat yang lain sudah tidak ada, saat tinggal kami berdua. Dan ternyata dia benar-benar marah. Dia berkata, lihat, mereka sudah menikah selama secara harfiah puluhan tahun. Mereka telah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang istri, seorang suami. Bagaimana rasanya memiliki seorang anak dan membesarkannya. Bagaimana rasanya melihat anak-anak mereka tumbuh dan kemudian memiliki anak sendiri. Sekarang, mereka telah memiliki beberapa cicit. Mereka telah mengarungi hidup mereka dan mengalami semuanya. Iya. Jadi apa yang sebenarnya mereka serahkan? Tepat sekali. Kemudian kebencian menguasai istri saya dan dia berkata, pada usia mereka bahkan mungkin tidak ingin berhubungan seks lagi. Jadi adalah hal yang mudah bagi mereka untuk duduk di sana dan berkata bahwa semua itu akan berakhir ketika Kristus datang kembali. Ya, mungkin saya tidak seharusnya mengatakan hal ini di saat siaran, Doni, tapi dia benar-benar kesal dan sejujurnya saya bisa memahami maksudnya. Tidak masalah. Oke, saya senang Anda membahasnya. Kita membesarkan anak-anak kita untuk memiliki standar yang tinggi. Mengajarkan mereka bahwa keintiman fisik adalah hadiah berharga yang harus dijaga hingga hari pernikahan. Dan kemudian kita berbalik dan mengatakan kepada mereka bahwa Yahusua akan datang segera. Dan setelah dia datang, hilanglah kesempatan mereka untuk mengalami atau merasakan sendiri pernikahan dan segala sesuatu yang menyertainya. Dan bagaimana seharusnya perasaan mereka? Kita tidak boleh memaksakan batasan usia tinggi pada orang-orang muda dalam hal melakukan sesuatu. Dan kemudian terkejut ketika anak-anak muda seperti mereka tidak benar-benar menginginkan apa yang ditawarkan. Meskipun, katakanlah mereka sudah berusia 25 tahun, berbadan sehat, dengan semua ambisi yang baik, yang terlihat pada usia 25 tahunan. Ya, saya rasa ini termasuk dalam pernyataan yang Paulus tuliskan ketika dia berkata, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Tepat sekali. Itulah masalahnya. Ketika kita memaksakan sudut pandang kita pribadi yang bias ke dalam Alkitab, dan kemudian secara otoritatif mengumumkan bahwa penafsiran kesukaan kita terhadap suatu ayat yang diambil sepenuhnya di luar konteks adalah satu-satunya penafsiran yang benar. Hal ini akan mematahkan semangat jiwa-jiwa, dan kita hampir dapat menjamin bahwa apapun yang diambil di luar konteks akan ditafsirkan dengan tidak benar. Oke, dalam segmen pertama tadi, Anda sudah menunjukkan bagaimana Kristus dan orang-orang Saduki sebenarnya tidak berbicara tentang pernikahan sama sekali, Doni. Tetapi itu seperti, Anda tahu, sudah menjadi bukti secara default. Dengan kata lain, itu sudah menjadi bukti dengan sendirinya bahwa memang sudah tidak akan ada pernikahan di bumi yang baru. Jadi, apakah ada bukti lain yang lebih pasti yang menjadi alasan mengapa Anda percaya bahwa pernikahan akan ada di dalam kerajaan Yahwa? Ya, tentu saja. Mari kita mulai dari kitab Kejadian pasal 1. Kita semua tahu bagaimana pasal ini dimulai. Pada mulanya, Elohim menciptakan langit dan bumi. Ini adalah kisah tentang bagaimana dia menciptakan dunia kita. Kemudian, sebagai puncak dari ciptaannya, dia menciptakan umat manusia dan memberi mereka pekerjaan khusus untuk dilakukan.
Bacalah ayat 26-28. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Elohim memberkati mereka, lalu Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dia melanjutkan dengan menjelaskan makanan apa yang dia sediakan untuk mereka. Dan kemudian ayat 31 menutup pasal ini dengan berkata, Maka Elohim melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Poin yang saya ingin Anda perhatikan di sini adalah bahwa pada posisi ini, kejatuhan belum terjadi. Ini masih surga, dosa belum masuk. Dan hubungan yang berkomitmen di antara kedua manusia itu, hubungan yang berkomitmen yang sekarang kita sebut sebagai pernikahan, merupakan bagian dari rencana awal Yahwa bagi umat manusia. Pernikahan bisa dikatakan mendahului dosa. Iya, saya mengerti. Hal itu cukup tersirat dalam ayat 28 ketika Elohim memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Istilah pernikahan bahkan lebih jelas lagi dalam kitab Kejadian pasal 2. Di sini diceritakan tentang penciptaan Adam dan Hawa secara lebih rinci. Ayat 18 mengatakan bahwa Yahwa Elohim berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Sekarang bacalah ayat 21-24. Lalu Elohim Yahwa membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika dia tidur, Elohim mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Elohim Yahwa dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Anda mungkin mengenali ayat 24 yang dibacakan di acara pernikahan. Karena memang ini adalah ayat Alkitab yang umum dibacakan dalam upacara-upacara pernikahan Kristen. Ya, ayat itu juga dibaca di tempat kami, Doni. Dan di sini, untuk pertama kalinya, kita menemukan kata istri. Jadi hubungan pernikahan dilembagakan sebagai bagian dari rencana awal Yahwa sebelum kejatuhan ke dalam dosa. Baru pada pasal berikutnya, Kitab Kejadian pasal 3, kejatuhan terjadi. Mario, apa yang dikatakan dalam Kitab Kejadian pasal 3 ayat 6? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Seringkali kita mendapatkan gambaran mental tentang Hawa yang nakal, yang berkeliaran jauh dari penjaganya dan mendapat masalah. Tetapi ayat 6 meluruskannya. Adam bersama-sama dengan Hawa, dan di sini dia disebut sebagai suaminya. Jadi jelaslah bahwa pernikahan telah dilembagakan pada saat penciptaan. Hal ini terjadi sebelum kejatuhan, dan oleh karena itu adalah bagian dari rencana awal Yahwa bagi umat manusia. Sekarang kita beralih ke kitab Kisah Para Rasul pasal 3. Tidak lama setelah hari raya Pantekosta, Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci untuk menyembuhkan seorang yang lumpuh. Petrus tentu saja memanfaatkan perhatian yang ditimbulkan oleh peristiwa ini untuk mengarahkan perhatian orang-orang kepada pesan Mesias dan kerajaan Yahwa. Ingatlah, pesan Injil adalah pesan tentang kerajaan Yahwa yang dipulihkan di bumi. Jadi sekarang bacalah ayat 19-21, apa yang dikatakan di situ. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, kembalilah kepada Yahwa supaya dosamu dihapuskan, agar Yahwa mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yahusua yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Yahwa dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi, apa janji yang menarik dari Injil ini? Mesias akan datang kembali ketika tiba waktunya bagi Yahwa untuk melakukan apa? Memulihkan segala sesuatu. Benar. Nah, sekarang, coba pikir apakah bisa disebut memulihkan segala sesuatu jika kita mengumumkan, ya, segala sesuatu yang lain akan dipulihkan. Tetapi rencana awal untuk umat manusia tidak akan dipulihkan. Selamat datang di keabadian. Tidak ada lagi hubungan seks. Ya, keintiman dalam pernikahan adalah sebuah anugerah yang sangat berharga. Rencana awal Bapa dalam penciptaan umat manusia adalah untuk mengisi bumi melalui tindakan prokreasi. Iya, tapi Doni, kita bisa mengatakan bahwa dia akan mengisi bumi yang baru nanti dengan orang-orang yang telah ditebus. Ya, tentu saja. Dan itu memang benar.
Tetapi pemulihan segala sesuatu menjadi serupa dengan rencana penciptaan mula-mula. Tanpa pemulihan, pernikahan tidak akan bisa disebut pemulihan yang sejati. Mari kita buka kitab Wahyu pasal 21. Ini adalah pasal terakhir dari Alkitab. Mari kita lihat apa yang dikatakan tentang pemulihan di sini. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1-4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Yahwa yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Yahwa ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi elwa mereka. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ketika saya dan istri saya baru saja memulai keluarga kami memiliki beberapa teman yang juga ingin memulai sebuah keluarga. Mereka berusaha dan mencoba. Mereka sangat ingin sekali memiliki seorang anak, dan tidak pernah berhasil mendapatkannya. Tampaknya masuk akal bahwa bagian dari janji untuk menghapus setiap air mata adalah membiarkan orang-orang seperti ini akhirnya mendapatkan apa yang karena dilahirkan ke dunia yang tidak sempurna, tidak pernah mereka dapatkan. Oke, ini adalah dorongan yang sangat manusiawi, ya kan? Ingin melahirkan seorang anak sesuai dengan gambar dan rupa Anda. Sudah pasti, tentu saja tidak semua orang ingin memiliki anak dan itu tidak masalah. Kita manusia bukan binatang. Setiap orang memiliki hak yang diberikan Yahwa untuk membuat keputusan seperti itu untuk diri mereka sendiri. Tetapi tentu saja keinginan untuk beranak cucu dan bertambah banyak adalah keinginan yang sangat alamiah yang dilembagakan sebagai bagian dari rencana awal Yahwa bagi umat manusia. Ayat lain yang merujuk pada pernikahan di dalam kerajaan Yahwa adalah kitab Yehezkiel pasal 44 ayat 22. Ini adalah ayat yang sangat menarik karena ayat ini menetapkan standar yang akan digunakan para imam di Bait Suci Milenium untuk memilih istri bagi masing-masing mereka. Kitab Yehezkiel pasal 44 ayat 22. Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, jangan mereka ambil menjadi istri. Tetapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel atau seorang janda imam boleh mereka ambil. Sekarang, ada satu ayat lagi yang ingin saya bahas. Buka kitab Yesaya pasal 11. Pasal ini dimulai dengan nubuatan tentang Mesias. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Yahwa akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Yahwa. Iya, kesenangannya ialah takut akan Yahwa. Iya, benar. Jadi, jelas ini adalah nubuatan tentang Sang Mesias. Namun kemudian nubuat ini berlanjut dan berkembang untuk menggambarkan seperti apa dunia ini pada tahun-tahun setelah Yahuswa mendirikan kerajaan Yahwa di bumi. Silakan lanjut bacakan, Mario. Dia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi dia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Dia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya dia akan membunuh orang fasik. Sekarang, orang-orang fasik masih ada. Mereka belum dibunuh. Ini adalah nubuatan tentang masa depan. Ini menggambarkan seperti apa kehidupan di kerajaan Yahwa di bumi. Oke, teruskan. Kita sampai pada detail yang sangat penting di sini. Dia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang dapat berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Yahwa, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Sekali lagi, ini menggambarkan sebuah realitas yang belum pernah kita lihat. Dan apa yang kita temukan di tengah-tengah nubuatan tentang masa depan yang gemilang di dalam kerajaan Yahwa di bumi ini. Seorang anak-anak dan anak kecil dan bayi yang masih menyusu. Ya, benar. Dan agar hal ini menjadi sebuah visi tentang pengalaman-pengalaman mulia yang sedang berlangsung yang menanti kita di masa depan, harus ada anak-anak yang dilahirkan. Tentu saja akan ada beberapa anak dan bahkan bayi yang masih sangat kecil ketika kerajaan itu didirikan. Tetapi mereka tidak akan tetap berada dalam kondisi stagnan, seolah-olah terhalang untuk mencapai kedewasaan. Tidak. Gambaran sekilas tentang masa depan ini menunjukkan kepada kita bahwa anak-anak akan dilahirkan dan bertumbuh pada masa yang mulia itu. Setelah orang fasik dihancurkan dan segala sesuatu dipulihkan kembali ke tujuan awal Bapa dalam penciptaan manusia. Ya, itu benar-benar indah.
Kita tidak berprasangka baik kepada Bapa ketika kita mengambil keputusan untuk menyingkirkan hal-hal yang telah Dia berikan kepada kita untuk membawa sukacita dan kebahagiaan bagi pengalaman manusiawi kita. Saya suka pernyataan Anda. Ya, pernikahan adalah bagian dari pengalaman kita sebagai manusia. Dan bahkan di dalam kerajaan Yahwa, setelah kita dikaruniai sifat alamiah yang baru dan lebih tinggi, setelah kita diberi tubuh yang baru, kita akan terus menjadi manusia. Untuk itulah Dia menciptakan kita. Dan sebagian besar dari pengalaman manusia itu adalah menikah, memiliki anak. Itu adalah bagian dari apa yang akan dipulihkan ketika kerajaan Yahwa ditegakkan di bumi. Oke, dapatkah Anda bayangkan betapa menyenangkannya menjadi orang tua dalam lingkungan yang sempurna, dengan sifat yang sempurna dan tidak tercela? Tidak hanya kita, tapi anak-anak juga. Ya, itu akan sangat menyenangkan. Hal yang sama juga berlaku untuk hubungan pernikahan yang ideal. Hubungan ini dirancang untuk mengajarkan kita tentang Yahwa dan kasih-Nya kepada kita. Dia tidak akan mengambil salah satu cara terbesar yang olehnya kita dapat belajar tentang kasih-Nya yang tak terbatas. Ya, poin yang bagus. Baik para pendengar, jangan kemana-mana. Saat kami kembali, Doni akan membagikan beberapa poin yang dapat Anda bagikan kepada para sahabat yang bersikeras bahwa penting untuk menjadi anggota jemaat dari sebuah gereja tertentu, apapun denominasinya. Tetaplah di sini. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pertanyaan yang hari ini masuk di dalam kotak surat harian kita datang dari Tededeng, silakan, Gurun Sahara. Gurun pasir. Ya, Mesir yang sebagian besar wilayahnya ditutupi oleh Sahara. Nah, secara khusus pertanyaan ini berasal dari Tanta, Mesir. Mesir memiliki budaya dan warisan yang begitu kaya dan mempesona. Bahkan, tahukah Anda bahwa saat ini mereka sedang dalam proses pemindahan ibu kota negara mereka, Doni? Jadi Kairo tidak akan menjadi ibu kota negara mereka lagi? Tidak. Nah, kemana mereka akan memindahkannya? Alexandria? Tidak. Mereka sebenarnya memiliki sebuah kota yang sedang mereka bangun untuk menjadi ibu kota baru. Saya telah melihat beberapa gambar rencana kota itu. Kota itu sangat mengesankan, sangat terorganisir, indah dan berteknologi tinggi. Kota ini dirancang khusus untuk beroperasi dengan teknologi pintar. Wow, apa namanya Mario? Saya rasa sepertinya kota ini belum memiliki nama. Untuk saat ini mereka hanya menyebutnya sebagai ibu kota administratif baru. Hah? Saya harus mencari tahu tentang kota itu. Kedengarannya sangat menarik. Jadi, apa pertanyaan yang kita dapatkan untuk hari ini? Nah, seorang wanita bernama Wafia menulis, katanya, saya dibesarkan sebagai seorang Kristen Koptik. Baru-baru ini saya bertemu dengan seorang misionaris Injili. Dia dan keluarganya adalah penganut Protestan dari Amerika Utara dan benar-benar mempromosikan denominasi mereka sebagai satu-satunya gereja yang benar. Saya tidak berkeyakinan bahwa Anda harus menjadi anggota denominasi tertentu untuk diselamatkan, tetapi saya tidak yakin bagaimana menjelaskan alasannya. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Saya tahu Anda tidak berafiliasi dengan denominasi tertentu, tetapi dari mana ide ini berasal dan bagaimana cara saya dengan sopan untuk membantahnya? Ya, saya senang bahwa Wafia, ya, begitu kan namanya dilafalkan? Ya, saya rasa begitu, Doni. Saya senang dia dapat melihat bahwa kita tidak perlu menjadi anggota denominasi tertentu untuk diselamatkan. Seperti yang telah kita bahas dalam program-program sebelumnya, yang mungkin pernah ia dengar, jika ia pernah mengunjungi situs web kita, bahwa perintah di dalam kitab Wahyu pasal 18 adalah, apa Mario? Keluarlah daripadanya, hai umatku. Ya, benar. Ini bukan sebuah undangan seperti yang biasanya diterjemahkan, mari keluarlah daripadanya. Ini bukan sebuah undangan untuk meninggalkan satu organisasi, hanya untuk mengikatkan diri Anda pada organisasi lain. Ini adalah perintah ilahi untuk meninggalkan semua gereja dan agama yang terorganisir karena semuanya telah minum anggur murka Babel. Semua denominasi memiliki kesalahan dalam sistem kepercayaan mereka yang masih mereka pegang teguh. Untuk mengikuti pimpinan Yahwa, kita harus membebaskan diri kita dari semua gereja yang telah jatuh. Orang-orang berkhotbah karena mereka berpikir bahwa denominasi mereka memonopoli kebenaran. Tetapi tidak ada satupun yang tidak jatuh. Benar. Tetapi lebih dari itu, keselamatan sebagaimana yang sudah kita ketahui bukanlah sebuah aktivitas kelompok. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima atau dipengaruhi oleh orang lain. Setiap orang harus menerima undangan itu secara individual untuk diri mereka sendiri. Betul. Kitab Yehezkiel pasal 14 ayat 20. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Adonai Yahwa, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Tepat sekali. Nah, Anda tahu, setiap denominasi memiliki pandangannya masing-masing terhadap kepercayaan ini. Ada beberapa seperti Gereja Katolik Roma dan mungkin juga Gereja Koptik. Saya tidak tahu, yang meyakini bahwa gereja adalah pintu gerbang menuju keselamatan. Anda tidak dapat diselamatkan tanpa menjadi anggota jemaat dari gereja mereka. Atau setidaknya begitulah yang mereka yakini. Yang lain percaya bahwa meskipun orang lain di luar denominasi mereka mungkin dapat diselamatkan, hanya saja mereka, orang lain di luar denominasi mereka itu, masih belum mendengarkan pengajaran kebenaran umat Kristen yang mereka anut. Jika Anda pernah mendengarnya dan tetap menolak untuk bergabung, maka Anda tersesat, karena Anda telah memiliki kesempatan untuk menerima kebenaran, versi mereka, dan Anda menolaknya. Ya, saya pernah menemukan sikap seperti itu sebelumnya, Doni. Hal yang harus dipahami oleh orang-orang adalah bahwa ini hanyalah perpanjangan dari anggapan lama yang sama bahwa Anda harus menjadi anggota agama ini atau itu untuk menghindari hukuman setelah kematian. Dan di satu sisi, Anda dapat melihat mengapa orang-orang bisa merasa seperti itu. Jika mereka memiliki sedikit kejujuran intelektual, mereka tidak akan menjadi anggota jemaat dari sebuah denominasi atau agama yang mereka ketahui salah. Mereka akan percaya bahwa agama mereka atau denominasi mereka memiliki kebenaran atau jika tidak, maka mereka tidak akan menjadi anggotanya. Iya, itu benar. Hal yang kebanyakan orang tidak mengerti atau sadari adalah bahwa jika Anda melihat gambar besarnya, bisa dikatakan seperti itu. Jika Anda menelusuri kembali sikap dan kepercayaan ini ke sumber aslinya, Anda akan menemukan bahwa semua itu mengarah pada agenda iblis untuk memecah belah. Dia tidak peduli agama atau organisasi atau denominasi apa yang Anda anut selama Anda tidak secara aktif mencari lebih banyak kebenaran dan selama Anda merasa puas dengan asumsi bahwa Anda sudah memiliki semua informasi yang Anda butuhkan. Itu poin yang bagus dan harus diakui, semua perpecahan ini bukanlah hal yang baik bagi umat Kristen. Adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa ada puluhan ribu denominasi Kristen di dunia saat ini. Ada begitu banyak sehingga orang-orang non-Kristen menunjuknya sebagai bukti, sehingga mereka mengklaim bahwa itulah alasan mengapa kekristenan itu salah. Bagaimana Anda dapat mengklaim bahwa Anda memiliki kebenaran? Mereka mengejek. Ketika Anda bahkan tidak dapat sepakat di antara Anda sendiri tentang apa itu kebenaran. Ya, saya benci mengatakannya. Tapi itu adalah sudut pandang yang wajar. Dan itulah agenda jahat yang tersembunyi di baliknya. Anda bisa melihat agenda yang sama sedang bekerja dalam fakta bahwa agama Yahudi memiliki 3 sekte yang berbeda. Islam memiliki 5 sekte, dan Hindu memiliki 4 sekte utama dengan lebih banyak lagi sekte-sekte kecil. Dan itu hanya 4 dari sekian banyak agama di dunia. Anda dapat melihatnya, bagaimana setan menggunakan teknik lama, memecah belah dan menaklukkan, untuk membuat orang-orang tetap berpegang teguh pada berbagai tradisi yang mereka pelihara, dengan asumsi bahwa kepercayaan mereka lebih unggul daripada yang lain. Jadi, dari mana ide ini berasal, Doni? Maksud Anda selain dari kebanggaan rohani dan kesombongan yang selalu ada dalam hati manusia? Iya, selain itu. Saya tidak tahu di dalam agama lain, tapi dalam agama Kristen, hal ini mungkin berasal dari sebuah kesalahan bahasa. Dalam kredo Athanasius, yang dibacakan oleh para imam Katolik Roma, kredo ini dimulai dengan kata-kata ini. Barang siapa ingin diselamatkan, di atas segala-galanya, dia harus berpegang pada iman Katolik. Iman yang jika tidak dipegang teguh oleh setiap orang secara utuh, maka sudah pasti mereka akan binasa untuk selama-lamanya. Dan kalimat itu berlanjut dari sana. Sekarang, apa yang telah dilupakan oleh sebagian besar orang percaya saat ini adalah bahwa kata Katolik secara sederhana berarti universal. Jadi ketika berbicara tentang iman Katolik, itu sebenarnya adalah sebuah istilah umum. Ini berarti jika Anda ingin diselamatkan, Anda harus memeluk iman universal. Namun, bukan kata itu yang kita gunakan lagi. Sehingga orang-orang menganggap istilah itu mengacu pada denominasi Katolik Roma. Itulah mengapa istilah ini menjadi masalah karena ada campuran istilah dan asumsi yang dibuat. Ya, saya mengerti. Para pendengar, kita akan aman jika kita menjauh dari semua agama yang terorganisir. Bukan hanya karena hal ini yang diajarkan di dalam kitab Wahyu untuk generasi terakhir ini, tetapi ketika Anda berjalan di jalan yang independen, Anda akan lebih mengandalkan Yahwa sebagai guru Anda, bukan manusia yang keliru yang hanya mengulang-ulang kredo-kredo denominasi yang individualistik. Oke, satu pertanyaan singkat lagi. Sandy saya tidak bisa mengucapkannya, di suatu tempat di Amerika Serikat, Doni. Apakah itu kata dalam bahasa India? Beberapa di antaranya bisa jadi cukup sulit untuk diucapkan. Ya, pasti. Nah, ngomong-ngomong, Sandy berkata, sewaktu masih anak-anak, saya benar-benar berkomitmen kepada Yahwa, tetapi di usia 20-an, saya murtad dari keyakinan dan sikap awal saya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, saya telah berusaha keras untuk kembali kepada Yahwa, tetapi saya takut murtad lagi. Apakah Anda memiliki nasihat untuk saya? Dibutuhkan banyak keberanian untuk mengakui hal itu. Saya pikir itu adalah sesuatu yang bisa dipahami oleh banyak orang dari kita. Meskipun sebagian besar dari kita tidak memiliki keberanian untuk mengakuinya secara terbuka, seperti yang dilakukan oleh Sandy. Itu benar. Pertama, saya akan mengatakan bahwa Anda tidak perlu takut pada musuh yang telah dikalahkan.
yaitu iblis. Dia tidak dapat merebut Anda dari tangan Bapa di luar kehendak Anda. Dan genggaman Bapa adalah genggaman yang tidak dapat dipatahkan oleh apapun. Ya, itu benar. Tapi Yahwa tidak akan pernah memaksakan kehendak manusia. Saya sangat memahami kekhawatiran Sandy. Ada rasa takut akan kehilangan keinginan untuk dekat dengan Yahwa. Lalu, apa yang harus Anda lakukan? Memang benar bahwa Yahwa tidak akan pernah melepaskan Anda. Tetapi kita semua tahu bahwa Dia selalu menghormati hak pribadi kita untuk memilih. Bagaimana Anda menjaga agar Anda tidak menggunakan sifat alamiah Anda yang berdosa dan berpaling dari Yahwa? Saya benar-benar dapat memahami kekhawatiran ini, Doni. Ya, Anda benar. Yahwa tidak akan pernah memaksakan kehendak kita. Tetapi ada sesuatu yang dapat Anda lakukan. Anda tidak perlu melayang-layang dalam ketidakpastian yang menakutkan. Bertanya-tanya apakah suatu pagi nanti Anda akan bangun dan tiba-tiba berpaling dari Bapa. Tidak akan terjadi seperti itu. Mari kita buka kitab Mazmur pasal 119. Ini adalah Mazmur terpanjang dalam Alkitab dan memiliki begitu banyak hikmat yang mendalam di dalamnya. Kitab Mazmur pasal 119 dan bacalah ayat 9 sampai ayat 11. Baiklah, di sini dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Oke, Doni. Saya tidak melihat bahwa ayat ini adalah solusi untuk masalah ini. Bagaimana Anda dapat terus mencari Yahwa dengan segenap hati? Teruslah membaca, Anda belum selesai. Apa yang ayat 11 katakan? Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ketika kita berusaha dan meluangkan waktu untuk menyimpan ayat-ayat kitab suci di dalam hati kita, ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, hal itu membuat pikiran kita sibuk. Jauh lebih sulit untuk membiarkan pikiran mengembara ke dalam pencobaan ketika pikiran kita secara aktif berkonsentrasi pada sesuatu. Ya, itu penjelasan yang bagus, Doni. Kedua, menghafal kitab suci secara aktif, melibatkan pikiran dengan sesuatu yang berguna. Dengan begitu, di masa depan, jika Anda menghadapi godaan atau kesulitan yang tidak terduga, Roh Yahwa dapat mengingatkan Anda pada bagian Alkitab yang Anda butuhkan untuk berdiri teguh menghadapi godaan. Oke, Mario, tolong lanjutkan bacakan ayat berikutnya mulai dari ayat 12 hingga ayat 16. Terpujilah Engkau, ya Yahwa, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Inilah cara kita untuk tetap berada di jalan yang lurus dan sesak itu. Kita mengisi pikiran kita dengan firman Yahwa. Kita tidak menyia-nyiakan ruang pikiran kita untuk film Hollywood atau Bollywood terbaru. Kita menjaga mata kita tetap fokus pada tujuan akhir, yaitu warisan kita di dalam kerajaan Yahwa. Begitulah cara selangkah demi selangkah. Kita dapat tetap setia kepada Yahwa. Ini tidak berarti kita tiba-tiba tidak berdosa. Tetapi ini adalah cara kita menjaga fokus kita tetap di tempat yang seharusnya. Sibuk dengan misteri yang dalam dari firman Yahwa. Ya, itu bagus sekali. Itu adalah saran yang sangat praktis. Saya juga senang mempelajarinya, Doni. Baik, para pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan segmen Janji Harian kita. Oh ya, jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan doa, kunjungi saja worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami selalu senang mendengar pesan dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Saya selalu menyukai cerita-cerita, dan yang paling saya sukai adalah cerita yang menginspirasi saya untuk memiliki iman yang lebih besar, menjadi lebih berbelas kasih dan baik hati, untuk lebih memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ketika mencari kisah-kisah yang menggambarkan janji-janji indah yang diberikan kepada kita dalam Alkitab, saya berusaha keras untuk selalu memilih kisah-kisah nyata yang benar-benar terjadi, bukan perumpamaan atau cerita yang dibuat-buat untuk mengilustrasikan suatu hal. Saya mencoba untuk memilih kisah-kisah tentang peristiwa nyata. Jadi, saya kan jujur bahwa saya tidak tahu apakah cerita yang satu ini benar-benar terjadi atau tidak. Namun, saya rasa Anda akan setuju bahwa hal itu bisa saja terjadi seperti yang digambarkan. Ceritanya, di sebuah kota di Spanyol, seorang pria memiliki seorang anak laki-laki remaja yang terus-menerus bertindak melampaui batas.
Sang ayah tentu saja ingin putranya unggul dalam kehidupan, jadi dia tidak senang karena putranya yang akan saya panggil Hafi tidak berusaha keras dalam pelajarannya dan hanya terlihat tertarik pada gadis-gadis dan keluar bergaul dengan teman-temannya. Hubungan mereka menjadi sangat tegang, perkelahian menjadi semakin sering terjadi. Akhirnya keadaan memuncak ketika Hafi kabur dari rumah. Sang ayah yang sangat menyayangi putranya sangat terpukul. Awalnya dia mengira putranya akan segera pulang, namun hari-hari berlalu dan Hafi tidak kunjung kembali. Dia mencoba menghubungi teman-teman Hafi, namun walaupun mereka tahu di mana putranya berada, mereka tidak mengatakannya. Sang ayah menjadi semakin putus asa. Hari berganti menjadi minggu, tetapi ayah Hafi tidak menyerah. Di malam hari setelah bekerja, dia berkeliling kota, bertanya kepada kelompok-kelompok tunawisma apakah mereka melihat anaknya. Akhirnya, setelah berbulan-bulan mencari tanpa hasil, ayah Hafi memutuskan untuk memasang iklan di koran kota. Iklan itu berbunyi, "Hafi yang terkasih, temui saya di depan kantor surat kabar pada siang hari. Semua sudah dimaafkan. Saya menyayangimu, ayah." Keesokan harinya pada siang hari, lebih dari 500 orang bernama Hafi muncul. Mereka semua menginginkan pengampunan, merindukan rekonsiliasi dengan ayah mereka. Para pendengar, ketika saya membaca kisah ini, saya teringat akan kitab Mazmur pasal 103 ayat 13 dan 14. Di situ dikatakan, "Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Yahwa sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu." Saya suka ayat ini. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dia tahu keterbatasan dan kegagalan kita, dan Dia tidak menaruh dendam kepada kita. Sebaliknya, Dia mengasihani kita. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 5 meyakinkan kita dengan berkata, "Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintakannya kepada Yahwa, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak mengingat-ingat kesalahan, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Para pendengar, Bapa surgawi Anda tidak mengingat-ingat kesalahan Anda. Dia bukan tukang pemarah. Dia memiliki belas kasihan di dalam hatinya untuk Anda, dan kasih-Nya kepada Anda tidak terbatas. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Diskusi hari ini benar-benar memperjelas dalam pikiran saya bukan hanya topik pernikahan dalam kerajaan Yahwa, tetapi juga pentingnya memahami segala sesuatu dalam konteksnya. Sangat mudah untuk mengambil satu ayat di sini dan satu ayat di sana, mengeluarkannya dari konteksnya, dan kemudian mengekstrapolasikannya untuk menghasilkan suatu ajaran baru yang mungkin benar atau mungkin tidak benar. Menurut saya, seringkali ekstrapolasi seperti itu tidak benar. Dan masalahnya adalah doktrin-doktrin yang keliru ini menggambarkan Bapa secara keliru, seperti halnya semua kesalahan. Tetapi lebih dari itu, kesalahan membuat jiwa patah semangat. Pikirkan reaksi istri Anda ketika sebagai pengantin muda,
Dia diberitahu bahwa dia mungkin akan melewatkan semua pengalaman indah yang dia rindukan hanya karena dia lahir terlambat. Ya, hal itu benar-benar mengganggunya, Doni. Ya. Dan kami merasa bahwa orang tua itu salah, tapi kami tidak punya cara untuk membuktikannya. Kami tidak memiliki pemahaman yang jelas seperti yang telah Anda sampaikan kepada kami hari ini, tentang alasan mengapa kita dapat menikmati pernikahan. Pada saat itu kami berasumsi bahwa kami akan masuk surga, tetapi yang manapun itu, di surga atau di bumi yang baru, kami hanya berharap orang tua itu telah salah dan apa yang dia sampaikan telah sangat mengecewakan pengantin saya. Nah, Mario, sebelumnya, Anda sudah merujuk pada kitab Kolose pasal 3 ayat 21. Terjemahan lain mengatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah kamu mendukakan hati anak-anakmu, karena mereka akan menjadi tawar hati." Sebagai sebuah prinsip Alkitab, hal ini berlaku bukan hanya untuk orang tua dan anak-anak. Hal ini juga berlaku bagi orang percaya yang lebih dewasa dalam iman. Kita tidak boleh mematahkan semangat mereka yang masih muda dalam iman. Jika mereka mengajukan pertanyaan yang tidak dapat kita jawab, janganlah kita karena kesombongan menjadi tidak mau mengakui bahwa kita tidak tahu. Tapi gunakanlah itu sebagai alasan untuk belajar dan menemukan jawaban yang kurang kita ketahui. Tapi jangan hanya memberikan jawaban malas secara otomatis yang tidak akan menolong siapapun. Dan hal ini juga menggambarkan salah karakter Bapa yang selalu menginginkan kebahagiaan kita. Iya, itu poin yang bagus. Ketika kita berada dalam posisi yang lebih kuat, berbagi apa yang kita ketahui dengan orang lain, terkadang mudah untuk berasumsi bahwa kita harus selalu memberikan jawaban yang siap untuk setiap dan semua pertanyaan. Tetapi mengakui bahwa kita tidak tahu lebih baik daripada hanya memberikan jawaban singkat yang mungkin saja tidak benar. Dan hal itu mungkin akan membuat si penanya merasa kecewa. Saya menyadari bahwa saya sebenarnya lebih menghormati seseorang jika mereka cukup jujur untuk mengakui bahwa mereka tidak memiliki jawaban atas pertanyaan saya. Maksud saya, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang memiliki semua jawaban. Menjadi cukup rendah hati untuk mengakuinya ketika seseorang tidak mengetahui sesuatu, selalu meningkatkan rasa hormat saya kepada orang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka cukup rendah hati untuk tidak bersikap sok tahu atau berpura-pura lebih baik. Ya, benar. Mario, apa ayat pertama dari kitab Mazmur pasal 23? Bagaimana ayat ini dimulai? Yahwa adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerajaan Yahwa adalah untuk memulihkan bumi dan umat manusia kembali ke rencana awal Yahwa dalam penciptaan kita. Bagian yang tidak terpisahkan dari hal itu adalah mengisi bumi. Tidak hanya dengan orang-orang yang telah ditebus, tetapi juga dengan anak-anak dari orang-orang yang ditebus. Tugas apakah yang diberikan kepada Adam dan Hawa ketika mereka diciptakan? Kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Elohim memberkati mereka, lalu Elohim berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Pernyataan ini menjabarkan rencana ilahi yang asli dalam penciptaan umat manusia. Dan ini mendahului dosa. Jadi ini adalah bagian besar dari apa yang akan dipulihkan ketika kerajaan Yahwa ditegakkan di bumi. Dan seperti dalam segala hal lainnya, hal ini menunjukkan kasih Bapa dan keinginannya untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi kita. Itulah fokusnya, ya kan? Sukacita kita, kebahagiaan kita. Sungguh Sang Pencipta yang luar biasa dan penuh kasih. Dan sebagai pencipta kita, Dia tahu apa yang kita butuhkan agar kita dapat sepenuhnya bahagia, puas, dan terpenuhi. Para pendengar, kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz.
Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.